Iya, soalnya apa ya? Mereka kan dapat dari korupsi itu banyak banget daripada kerja mereka setahun 2 tahun, dan mereka lebih milih palingan gue di penjara setahun 2 tahun ini, tapi kekayaan gue masih aman, tinggi turunan. Halo semua, oke. Sorry kan hari ini nih udah jam 3 sore, udah ngantuk-ngantuknya. Aku lagi sama teman-teman aku mau bahas hal-hal yang sensitif lah buat Indo. Biar kita nggak ngantuk sore ini. Sebelum bahas, kenalin dulu. Aku Aulia Harunisa, NIM akhir 211. Aku Hidayah Nasairah dengan NIM akhir 240. Kenalin, nama aku Wilham Saleh dengan NIM 214. Halo, aku Muhammad Rajansa dengan NIM akhir 220. Aku Fahri Alfian Al-Faizi dengan NIM akhir 204. Jadi di sini kita mau ngapain dulu? Nah, di sini nih kita mau bahas-bahas sebenarnya, bahas tipis-tipis lah masalah pemerintahan Indo yang akhir-akhir ini dianggap kurang lah sama masyarakat. Sebagai tolak ukur nih, aku hari ini mau bandingin sama pemerintahan Jepang. Loh, Jepang yang ngejajah kita dulu. Iya dong. Udah kejadian terus sekarang malah jadi semakin unggul. Lebih unggul jauh dari kita. Ya sih, mereka ngejajah. Tapi mereka pernah dibom. Iya, udah. Ya kan? Maksudnya pernah sama-sama di bawah lah. Jepang dulu kan juga ancur-ancuran. Tapi ya katanya sekarang lebih unggul jauh udah dari kita. Jauh banget sih. Gak salah nih membandingin sama Jepang. Kan Kenapa ya? Biar Keluar gak sih? ada kebijakan-kebijakan yang bisa diadopsi oleh pemerintah kita. Di sini tuh makin banyak perubahan-perubahan baru lah. Seenggaknya itu. Mungkin kita mulai dari bahas dari ini aja ya. Bahas Kita kan mau bahas tentang pemerintah daerah ya. Mungkin kita bisa apa sih komponen-komponen dalam pemerintah daerah Indonesia sama Jepang kita bandingin. kita start dari ini dulu deh, anggota struktur dulu lah. Nah, struktur. Kali ini kita bakal langsung masuk ke topik yang mau kita bahas. Topiknya sebenarnya krusial banget nih, penting tapi diabaikan sama semua orang. Itu topik pemerintahan lokal. Mungkin kali ini kita bakal bahas topik ini dibanding-bandingin sama pemerintahan Jepang aja. Pemerintahan yang jelas-jelas lebih unggul banget dari Indo. Ya lebih unggul sih. Bener sih, bener. Ya kan? Terus gimana? Lihatnya kan Jepang tuh unggul banget dari Indo, bahkan semua orang tahu lah. Kalau dibandingin sama Indo, buat permulaan aja nih dari daerah-daerah Jepang, mungkin pemerintahan Jepang sama Indo bedanya kayak apa? Pembagiannya aja gitu. Mungkin dari kakak-kakaknya mau bahas. Saya izin menjawab. Untuk di Jepang, pemerintahannya itu dibagi menjadi beberapa pemerintahan utama. Yang pertama yaitu sistem prefektur. Prefektur kalau di Indonesia itu seperti pemerintahan yang berada di tingkat provinsi. Di Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, mana masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Gubernur ini bertanggung jawab atas layanan yang ada di daerahnya tersebut. Yang kedua yaitu pemerintahan kota dan desa. Di bawah prefektur terdapat pemerintahan yang dinamakan pemerintahan kota, seperti halnya yang ada di Indonesia juga sih. Di pemerintahan kota ini mereka mengelola layanan kota yang termasuk kebersihan, pemadam kebakaran, dan perencanaan kota. Selain itu di Jepang terdapat otonomi dan daerah kewenangan pemerintah, di mana mereka memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu juga. Itu. Itu tadi yang masalah otonomi nih ya. Emang apa sih bedanya otonomi yang di Indonesia sama yang di Jepang itu? Mungkin yang jelasin yang otonomi dulu. Jadi di Indonesia itu ada 2 tingkat utama, yaitu di tingkat provinsi itu ada gubernur. Nah, yang di kabupaten dan kota itu ada bupati dan
wali kota. Nah, di setiap daerah itu ada DPRD-nya masing-masing. Nah, di setiap itu DPRD-nya itu ngatur apa ya? Ngatur, Membuat kebijakan ya kayak gitu. yang spesial buat daerah masing-masing Ya gitu. sesuai potensi daerah mereka. Nah, Terus sebenarnya ekonomi dan pembagiannya hampir sama aja sih dengan sama Indo. Mungkin emang SDM-nya dan sumber daya yang lain aja yang bedain ini. Tadi kan ada skill tipis-tipis nih masalah pemerintah ya. Mungkin sekarang mau bahas ke masyarakatnya, mungkin bedanya masyarakat Partisipasi. partisipasi masyarakat Indo sama Jepang tuh bedanya dari apa aja sih gitu. Mungkin dari Jepang dulu kita lihat dulu ya, unggul-unggul dulu. Oh, di matkul kita kan juga mempelajari kan, ya, kayak partisipasi masyarakat itu penting banget buat jalannya pemerintahan di negara kita. Itu biar penyelenggaraan pemerintahnya kita itu ada feedback dan ada terstruktur dan tanda kemajuannya. Kalau di Jepang sendiri itu partisipasi masyarakat Jepang dalam pemerintahan daerah itu sangat aktif dan terstruktur. Ada beberapa cara utama dari pemerintah daerahnya agar membuat masyarakat Jepang itu mau berpartisipasi. Contoh pertamanya yaitu ada pemilihan lokal. Jepang itu memiliki hak untuk memilih kepala daerah, sama sih seperti kayak di Indonesia. Ada pemilihan wali kota, gubernur, anggota dewan daerah, dan tingkat partisipasi dalam pemilihan lokalnya itu cukup tinggi. Kalau di Indonesia kan sering golput ya sih. Sering banyak Iya. golput karena mungkin kualitas dan bentuknya kurang. Dan Jepang itu masyarakatnya sadar bahwa partisipasi itu penting. Kedua itu bisa dilihat dari adanya forum warga dengan musyawarah terbuka. Pemerintah daerah di Jepang itu sering mengadakan forum-forum kecil buat diskusi publik terbuka yang melibatkan warga. Namanya itu kalau nggak salah Mazi Cukuri. Jadi Penasaran nih Kak? itu ikut ya. Apa? Semua elemen masyarakat itu ikut dalam Iya. diskusi. Mereka itu bahas tentang perencanaan kota, kayak kebersihan mereka atau perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan, gitu. Kemudian ada di Jepang itu namanya inisiatif atau disebutnya referendum lokal. Beberapa kota warga itu dapat mengajukan petisi atau referendum mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi daerah mereka, petisi besar atau alokasi anggaran. Dan begitu warga memiliki hak langsung untuk memajukan inisiatif kebijakan atau memveto keputusan yang dirasa buruk buat mereka. Ya kayak gitu sih, jadi partisipasinya tinggi lah kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kayak gimana? Kalau di Indonesia kan kalau ada rapat atau diskusi kan hanya melibatkan anggota DPR atau apa-apa tinggi-tinggi saja. Jadi tidak melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mengetahui apa yang terjadi, apa yang mau direncanakan. Yes. Jadi kayak keputusan atau kebijakan yang itu lebih menguntungkan kepada pihak kita. Ya, menguntungkan para anggota-anggota. Kita nggak punya kendali gitu lah. Ya, Jadi punya masyarakatnya suara dari masyarakat itu kurang tinggi. ya. Jadi partisipasinya kurang. Di Indonesia itu sangat kurang. Soalnya kan kita nggak dilibatkan, nggak dibiarkan untuk ikut gitu. Jadi kita kan nggak bisa berpartisipasi dalam merencanakan kayak perencanaan ada suatu perencanaan atau gimana untuk kita tuh nggak bisa berpartisipasi. Padahal kan kita punya hak ya untuk berpartisipasi untuk melakukan sebuah perencanaan kan atau sebuah Tapi di Indonesia kan juga ada pemilu. tapi kan pemilu tidak menguntungkan semua masyarakat. Masih beberapa warga saja yang diuntungkan pemilu ini. ini masih ada Kamu juga. kecurangan ya. Ya, masih ada kecurangan. Jadi ini kalau dibandingin dari mereka warga Jepang dan gitu. Warga Jepang ini lebih kritis dan lebih lebih sadar sama Nggak cuek lah. respect lah sama pemerintahan mereka. Kalau di Indonesia kurang kritis banget masyarakatnya, masih kayak terlalu gampang ini atau segala macam, dan kayaknya mereka
kayak ada golongan-golongan yang menurut kayak bikin masyarakat tuh kalau mau kritis juga susah, mau apa ya, nggak kritis pun mereka jadinya kayak turun aja gitu ya. Kita itu masyarakatnya itu kayak menerima banget, menerima kalau bisa jawabnya. Kayak kurang, bagi saya ini kurang memperhatikan ke depannya. Kayak sebenarnya kenaikan las, padahal kan itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan kehidupan mereka tuh. Tadi kan ada nih 12 kepala daerah. Buat pemilihan kepala daerah sendiri nih, di Jepang sama di Indo itu ada perbedaan signifikan nggak sih? Kayak apa cuma sama-sama aja gitu? Kalau di Jepang sendiri itu untuk pemilihan kepala daerahnya itu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun di Jepang itu tidak serentak. Misal itu setiap daerah itu memiliki waktu yang berbeda-beda tuh. Jadi nggak bisa, kalau di Indonesia kan langsung semuanya serentak pilih ya. Di Jepang itu enggak. Jadi kayak jabatannya itu di Jepang juga cuma 4 tahun. Terus untuk sistem pemilihannya itu di Jepang kayak suara terbanyak yang menang, nggak ada putaran ke itu nggak ada. Jadi kan emang pas sudah memiliki suara terbanyak udah langsung menang. Terus calonnya itu biasanya berapa? Rata-rata kayak kalau 4 orang, 3 orang, 5 orang. Lebih lumayan banyak sih, karena kan kalau di Jepang itu tidak begitu dipengaruhi oleh sistem politik seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu banyak campur tangan dari partai politik dan lain-lain. Kalau di Jepang itu lebih banyak yang mencalonkan atas nama diri sendiri. Independen gitu. Ya, Berarti 5 orang, 10 orang sampai bisa. Tapi ya tergantung kayak eksistensinya mereka sih. Kalau barusan kan pembahasan tentang Jepang nih. Kalau di Indonesia sendiri tuh gimana sih? Kalau di Indonesia sendiri itu dilakukan secara 5 tahun sekali dan dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat. Tapi melalui kayak partai-partai gitu, tidak bisa independen ini. bisa nggak sih? Bisa sih. Bisa lah kalau independen. Dia tuh pilkada bisa, kalau pemilu nggak bisa ya? Pemilu Iya nggak bisa. Iya, bisa, nggak? Kalau pilkada bisa, kalau pemilu nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia itu kayak pemilihan dananya itu lebih partai politik itu lebih terlibat di dalamnya gitu. Ya, jadi kan kayak jadi satu gitu, mendukung ini, mendukung itu. Calonnya itu Ya, koalisi. jadi bikin calonnya makin dikit nggak sih kalau kayak gitu? Ya, soalnya di Indonesia banyak kan tuh pilkada tuh jarang ada lawannya sih, banyak cuma 1, 2, jadi banyak kan tuh apa sih potensi menangnya tuh banyak. Kalau cuma 1 lawan nggak ada lawannya. Iya, soalnya di Surabaya juga itu kan pilkadanya cuma milih 1 orang ya, Iya. CR itu ya. Ya, Nah, itu kan nggak ada lawannya ya. Jadi cuma sih ada pilkada. jadi kayak pemborosan anggaran nggak sih kayak gitu? Kayak formalitas aja gitu. Iya, yang menang kan pasti dia ngapain enggak kampanye terlalu. Tetap ada kayak debat. Tapi Iya. nggak ada nih. Tapi misal kota kosong yang menang, Boy nanti itu adakan pemilu lagi. Kalau kota kosong yang menang, Kalau tapi kan ya yang menang kan jabat yang dulu kan jabat lagi. enggak dong. Enggak. Enggak. Nanti diadakan. Nggak ada lawan itu. Kalau ada tambah lagi, nih kota kosong kan tetap aja pemilu lagi, pilkada lagi. Bukan nggak ada lawan ya? Ya siapa tahu tahun depan ya ada lawannya, soalnya masih mempersiapkan gitu. Ada lawannya yang seimbang. atau calonnya dari mana kalau misalnya? Kalau kota kosong sepengetahuanku ya nanti yang jabat itu PJ, jadi ditentukan sama presiden langsung. Jadi demokrasi di Indonesia tuh susah lah kalau gitu. Rakyatnya sih yang susah. Intinya ya Itu suka. beda Jepang lah. Nah, tadi kan udah bahas tentang pemilihan kepala daerahnya. Sekarang kalau tentang perencanaan tata ruang daerah, bedanya caranya pemerintah ini ngatur tata ruang daerah di Jepang sama di Indonesia apa sih bedanya gitu? Jadi kalau di Jepang itu perencanaan aja itu diatur gitu seperti itu. Apa kayak kota itu diatur melalui sistem yang dikembangkan oleh pemerintah gitu. Jadi kayak lebih terencana, lebih tata gitu. Beda kalau di Indonesia.
Di Indonesia ya. Menurut aku sih kalau di Indonesia perencanaan pembangunan infrastruktur daerahnya itu banyak orangnya nggak sih? Kalian ngerasa nggak? Banyak sekali sih. Kayak pengerjaan proyeknya tuh ugal-ugalan. Apalagi kalau Desember tuh mau tahun baru itu kan pasti waktu-waktunya LPG kan? Iya kan? Anggarannya kan lebih banyak, tapi yang di apa sih terlaksana itu kan sedikit gitu. Banyak kan dikorupsi atau gimana nih? Ya banyak mangkraknya kan. Terus kalau di Indonesia tuh kalau menurut pandanganku itu pasti proyek infrastruktur itu pasti kayak dikerjainnya itu mepet sama kayak hari-hari besar di Natal, atau hari raya Idul Fitri gitu. Jadi banyak yang menyebabkan kemacetan di jalan. Iya. Kalau enggak nunggu viral dulu baru di apa sih ditindak Sama ini perlu pemerintah daerah sama pemerintah pusat itu di negara kita itu kurang sinkron dalam pembangunan infrastrukturnya. Seringkali itu kayak menyebabkan proyek-proyek itu nggak jalan semestinya gitu loh, nggak efektif. Bangun ini baru bangun ini. Ya kan ada tahapnya 1, 2, 3 itu di Indonesia kurang sih. Terus kalau kayaknya kan proyek yang selesai itu biasanya standarnya itu jauh di bawah di Indonesia. Kayak aspal jalan. Ya, aspalnya kan cenderung mudah lupa lubang. Jadi langsung kayak sama aja gitu. Dan ibaratnya kayak cuma menutupi anggaran aja sih. Jadi itu PR-nya ada kurang transparansi juga dalam pelaksanaan proyek. Jauh. Perlu pengawasan juga ini. Iya menurutku yang menyebabkan itu tadi. Harusnya gimana? Menurutku gimana? Perlu ada pengawasan dari pemerintah pusat. Perlu ya. Seharusnya kan pemerintah daerah juga setiap ingin membangun suatu infrastruktur kan harus memberikan rincian data informasi kepada masyarakat kayak data-data hasil data-data dari ya targetnya itu gimana agar itu masyarakat tahu gitu dan dapat menilai proyek ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Kerja kita itu digunakan dengan semestinya enggak. Jadi ya itu agak kurang dari perencanaan. Kalau jauh lah ya kalau di Meksiko. Kalau di Jepang tuh kemarin aku kayak dengar yang berita apa sih? Ada jalan lubang gede banget dalam 2 minggu itu selesai. Sebetulnya kayak berita apa pas Pak Prabowo dilantik. Nah, semua pembangunan itu langsung apa ya? Langsung Tiba-tiba banyak pembangunan di daerah itu ya. proyek-proyek gitu. Padahal biasanya mah kalau aspal gitu doang, berbulan-bulan juga nggak selesai. Bulan bertahun-tahun malah. Kayak paling cuma ditempel doang kan itu sama aja kayak bikin orang berkendara gelombang sama aja sih. Bukan kecelakaan sih. Iya sama jadi kurang stabil kan. Oke, itu ya. Jelas banget bedanya kalau itu sama Jepang. Karena kenapa Jepang unggul? Ya, dia udah SDM-nya jadi. Barusan kan ada senggol-senggol dikit nih masalah pemerintah juga yang kurang di pembangunan. Mungkin selanjutnya ini kita mau bahas akuntabilitas sama transparansi pemerintah di Sorry, banyak aku sebetulnya deh. Oh, kayak dana. Oke, boleh ya. Oke. Benar ya. Jangan Ini wes sudah. sisa kakak juga doang nih. Kita lanjutin aja ya pembahasan ya. Jadi masalah akuntabilitas dan transparansi nih. Kalau Jepang gimana sih Kak? Kalau di Jepang itu ya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerahnya itu sangat terjaga. Jaga banget ya? Iya, terjaga banget.
setiap anggaran daerah dan keputusan kebijakan yang ada di daerahnya setiap itu sangat rutin dilaporkan kepada masyarakat sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari masyarakat dan masyarakat pun dapat mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah secara langsung. Selain itu, di Jepang peran dewan lokal cukup kuat dalam mengawasi kegiatan eksekutif pemerintahan daerah, di mana peran dari dewan lokal ini memeriksa pengelolaan anggaran dan kinerja dari pemerintahan daerah yang ada di Jepang, sehingga daerah kayak pemerintahan di Jepang itu akses untuk melakukan suatu tindakan korupsi itu sangat kecil sih, sempit ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana ya? Kalau di Indonesia sendiri ya, jujur ya, kita kan masyarakat Indonesia kan pernah nggak sih kayak akses tentang sebuah proyek gitu, tahu nggak ada lagi kalian sendiri sih pernah kan ya? Itu artinya apa? Itu artinya di Indonesia itu akses terhadap transparansi tentang itu bilang program atau tentang proyek-proyek nasional atau daerah itu masih sangat kurang menurutku. Walaupun sekarang mungkin ada kayak inovasi-inovasi big data, tapi itu sosialisasinya itu menurut saya kurang. Kita sendiri itu juga nggak tahu tentang ada nggak sih website yang memberikan informasi-informasi itu. Kemudian juga di Indonesia itu karena masyarakatnya mungkin juga nggak peduli, kurang peduli, jadi ya yang pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan daerah dan pemimpin daerah, mereka bisa semena-mena mengotak-atik anggaran, mengotak-atik laporan-laporan itu kurangnya di situ di Indonesia itu Ya, masih ditemukan kayak meskipun dilaporkan kebencian dalam pembangunannya itu cenderung kurang masuk akal sih, kayak yang kasus laptop atau apa. dan kasus itu pembangunan patung baca yang sudah dibersihkan. Oh iya, Itu kan dengan sebenarnya bangunan yang seperti itu masa menghabiskan 2 miliar ya, 2 miliar itu kan sangat tidak masuk akal. tahu nggak? Itu apa gajian deh mana? Sido Punco, Iya. Sido. Si aku tahu sih kalau ada batu gajah, cuma aku nggak tahu ternyata Nggak ada telinga, nggak ada mata, nggak ada. kayak orang main semen aja. Terus kan itu beralaskan membawa nama itu berupa seni modern gitu ya. Tapi kan itu sangat tidak masuk akal sih kalau menghabiskan anggaran sebanyak 2 miliar itu. Alibi doang berarti nih ya sebenarnya. Dan kurang-kurangnya transparansi ini itu hasilnya itu menuju pada tingkat korupsi, iya kan? Korupsi di Indonesia Dan akhir-akhir ini lagi banyak nggak sih kayak berita korupsi di pemerintahan Prabowo ini? banyak sih. Iya, Baru awal-awal menjabat ini banyak sih pejabat publik yang ditangkap karena tersandung masalah korupsi. Contohnya ya Tom Lembong, terus pegawai Komdigi, ya mempromosikan, menjaga situs di online. Jadi ya itu. Banyak banget ya ternyata berarti. Berarti kalau menurut kakak-kakak tiga nih ya, kebijakan apa sih atau sikap apa yang harus dicontoh sama pemerintah Indonesia dari pemerintah Jepang itu sendiri? Saya sih kebijakan seperti pemerintahan Indonesia harusnya lebih transparansi sih kepada masyarakat, kayak anggaran yang dikeluarkan untuk membangun suatu infrastruktur itu harus diinformasikan secara detail agar masyarakat dapat menilai apakah bangunan ini sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, sertifikasinya. Itu sih. Kalau menurutku kebijakan-kebijakan itu ya nanti sama-sama aja ya sih tiap bulan. Kalau menurutku ya, tapi yang penting diubah itu SDM yang integritasnya tinggi, nggak koruptif, itu menurutku lebih penting daripada kebijakan-kebijakan itu tadi. Karena ya dari dulu kita nerapin yang namanya transparansi, tapi
nyatanya ya kita tetap gini-gini aja. Jadi itu SDR-nya harus dimajukan. Selain itu kita harus mendorong agar masyarakat Indonesia itu lebih sadar akan apa kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kan selama ini kayak masyarakat Indonesia itu lebih sepele karena remeh kebijakan baru yang dibuat pemerintah, sehingga kayak mereka itu baru sadar setelah terkena imbasnya pada usaha mereka atau kehidupan mereka. Jadi mereka itu cenderung terlambat untuk sadarnya. Menurut kamu gimana? Ya, aku setuju sih. Kunci utamanya sebenarnya di SDM juga sih ya. Paling kunci utamanya, makanya kita kenapa nggak menunjukkan itu, karena memang SDM-nya yang masih kurang. Dan SDM-nya masih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kemajuan bangsa. individualis lah ya. Terus bagi saya sih kayak hukum di Indonesia itu cenderung kurang kasih, jadi kayak banyak sekali dari oknum pejabat publik itu cenderung menyepelekan kewenangan Indonesia. Mereka menganggap kayak jika mereka dekat dengan pejabat publik atau pemerintahan yang sedang berkuasa di masa sekarang, mereka cenderung rasa aman untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat di Indonesia. Jadi kita juga harus memperbaiki dari segi hukumnya agar pejabat publik itu tidak semena-mena terhadap kebijakan yang mereka buat. Ini either SDM-nya yang dibenerin atau hukumnya yang diperketat, itu aja sih. Kuncinya itu ya. Jadi kalau korupsi itu dimiskinkan lah. Aku perampasan aset itu harus segera diminta. Setuju sih, kalau cuma di penjara itu kan mereka juga Iya, soalnya apa ya? Mereka kan dapat dari korupsi itu banyak banget daripada kerja mereka setahun 2 tahun, dan mereka ya lebih milih palingan gue di penjara setahun 2 tahun ini, tapi Jadi aset kekayaan gue aman 7 turunan. dan di penjara pun ada kan kasus dari pejabat publik kayak meskipun di penjara mereka itu tetap menikmati fasilitas seperti apa yang mereka nikmati Iya, di rumah. jadi gak ada bedanya. Jadi mereka cuma seakan-akan cuma pindah tempat doang ke tempat yang lebih privasi gitu. Makanya ya malu doang gitu ya. Iya. Jelaskan berarti bedanya beda banget gitu loh, Bos Dwi. Kayaknya kita udah di ujung pembahasan podcast sih sebenarnya. Gas. Nah, ini tidak kembali. Kemana ya? Tahu Kamar mandi gak sih? Habis ini habis makan sebelah Betul. level 100. Waduh, pasti perutnya sakit itu ya. mungkin sekarang kita bisa menutup podcast ini mungkin ya. Mungkin podcast ini bisa lah kalau misalkan dia sama pejabat publik buat jadiin ini sebagai kritik dan bisa Jadi biar mereka sadar akan kekurangan yang mereka Tapi fun fact-nya korupsi itu paling banyak itu di tingkat daerah daripada di pusat. ya soalnya mereka itu Walaupun kecil-kecilan, tapi ya jumlahnya banyak banget. karena ya itu kalau tadi kembali ke SDM kita yang belum memadai dan lebih ajudan terhadap pemerintahan. Ini kayaknya udah santai dan kita udah mulai nih guys kita podcast ini bakal tutup aja. Waktunya udah menunjukkan sore banget ini udah waktu istirahat juga. Ya. Sekian dari kita kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.